Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga semua ada dalam keadaan baik, tetap berada di dalam naungan tangan kasih Tuhan yang menopang, yang memeliharakan kita semua. Kita bersyukur untuk kasih setianya yang memungkinkan kita bisa dipertemukan lagi, dipersekutukan lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Mari kita awali dengan bersama memuji nama Tuhan. Dari PKJ nomor 16, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Kita nyanyikan bersama dengan kaum muda dari GKI Gading Indah, dari album Song from Worship from Home, One Community GKI Gading Indah. Supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami boleh terus mengalami kasih setiamu yang memelihara, yang menopang kami, sehingga memungkinkan saat ini kami juga boleh dihimpunkan lagi dalam keadaan baik, dan kami boleh bersama-sama ambil bagian di dalam persekutuan doa pagi yang diselenggarakan secara online ini. Ya Bapa, kalau sebentar kami juga akan merenungkan firman Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk memberi diri dipimpin sepenuhnya hanya oleh Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persekutuan doa pagi pada saat ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu.
Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang mendasari perenungan kita pagi hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-8. Saya membacakan bagi kita semua Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-8 demikian. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kitab Pengkhotbah ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Akhir lebih baik ketimbang awal. Demikian tema renungan kita pagi hari ini. Guy Linus adalah salah seorang kontributor Saat Teduh atau The Upper Room yang menulis sharingnya untuk Saat Teduh edisi tanggal 25 Juni 2022 ini. Glynis yang berasal dari Ontario, Kanada, menceritakan pengalamannya ketika melakukan renovasi rumah. Ini cerita Guy Linus. Merenovasi rumah bisa menyenangkan, tapi juga bisa menguji kesabaran. Suamiku seorang tukang kayu berpengalaman, jadi dia yang paling banyak mengurus. Aku bukan ahli interior, tapi aku tahu apa yang aku inginkan. Kadang terjadi perdebatan di antara kami, karena dia punya visi di kepalanya dan aku menggambar coretan-coretan tentang apa yang aku inginkan. Ia berusaha sebaik mungkin mewujudkan keinginanku. Kadangkala ketika aku mencermati proses yang berlangsung, aku bertanya-tanya dalam hatiku, apakah suamiku benar-benar memahami apa yang aku inginkan? Akan tetapi jika aku menunggu cukup lama, aku mendapati bahwa suamiku bisa menangkap maksudku dengan benar. Meskipun tidak mudah, aku belajar untuk lebih percaya dan makin sedikit mengatur. Belajar untuk makin percaya dan bersabar adalah hikmat yang didapatkan oleh Guy Linus dari pengalamannya ini. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kadang kita bisa kehilangan kesabaran ketika menjalani proses dalam pergumulan-pergumulan hidup ini. Ketika kita sebenarnya sudah memiliki konsep kita sendiri tentang bagaimana seharusnya jalan keluar dari pergumulan tertentu itu. Lalu secara sadar ataupun tanpa kita sungguh-sungguh sadari, kita mau mengatur Tuhan tentang bagaimana Ia berkarya dalam hidup kita. Boleh jadi kita menutup mata terhadap jalan keluar yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan, karena jalan itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Lalu karena itu kita merasa Tuhan lambat bertindak dan kita mulai kehilangan kesabaran. Saat-saat itulah kita bisa mengambil keputusan bodoh dalam hidup ini. Keputusan yang bukan Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pengkhotbah di dalam kesaksiannya seperti dibacakan tadi, dalam pasal 7 ayat yang ke-8 mengatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Mengatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya adalah sebuah ekspresi sikap percaya. Kata percaya
Dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama menggunakan kata aman. Kita memiliki padanan kata percaya dalam bahasa Indonesia, yaitu kata iman. Nah, kata iman kita warisi dari bahasa Arab yang serumpun dengan bahasa Ibrani, yaitu kata aman, yang artinya ya percaya. Nah, kata kerja aman dalam Perjanjian Lama punya beberapa arti. Menjadi teguh, menopang, merawat, memelihara, mendirikan, membangun. Semua gambaran itu merujuk pada arti utama, yaitu memberikan stabilitas dan keyakinan. Gambarannya adalah seperti stabilitas, keyakinan yang diperoleh seorang bayi dalam pelukan orang tua yang mengasihinya. Manakala ia lapar, ia menangis, orang tuanya segera memberikan makanan, memberikan susu yang ia perlukan, dan seterusnya. Maka sikap percaya yang benar membangkitkan keteguhan pengharapan dalam diri orang yang percaya kepada pihak yang dipercayai. Dalam hal ini tentunya adalah urusan relasi antara kita selaku umat dengan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Karena kita percaya bahwa Allah kita bukan cuma Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga Allah yang berkenan menjadi Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kita, maka kita percaya bahwa Ia selalu memberikan yang baik, bahkan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, bagian kita pertama adalah melakukan apa yang memang sesuai dengan kehendak Dia yang kita percayai. Yang kedua, kalau kita sudah melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, maka mari kita minta agar diberikan panjang sabar untuk menantikan pemenuhan karya Allah yang menolong kita, agar kita tidak terjebak oleh ketinggian hati yang mendorong kita mencari jalan sendiri, mengambil keputusan yang bodoh. Dengan sikap itulah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita mengamini bahwa di dalam Dia akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Selamat merawat sikap percaya dan panjang sabar selaku anak-anak Allah. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, bangkitkanlah dalam diri kami kesediaan untuk terus merawat sikap percaya dan panjang sabar di dalam relasi kami, utamanya dengan Tuhan. Supaya kami boleh meyakini dan tetap teguh dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami, yang selalu mau memberikan yang baik pada kami. Beri kami kepekaan untuk bisa melihat sekiranya jalan yang Tuhan sediakan bagi kami memang tidak sama persis dengan apa yang kami inginkan. Beri kami kerendahan hati untuk menundukkan kehendak kami pada kehendak Tuhan. Sehingga di dalam segala pergumulan yang kami harus hadapi, kami tahu kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Dengan keyakinan dan pengharapan seperti itulah ya Bapa, maka kami juga kembali menyerahkan keberadaan kami, setiap anggota simpatisan dimanapun kami berada, seisi keluarga masing-masing, beserta dengan pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi.
Engkau tahu persis keberadaan setiap kami. Mungkin ada yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang berkepanjangan, yang berat, yang menguras bukan cuma tenaga secara fisik, tapi juga menguras harta, menguras emosi, dan seterusnya. Tuhan kasihanilah. Tentu yang diharapkan adalah kesembuhan. Kami tetap juga memohonkan hal itu karena kami percaya Engkau jugalah Sang Tabib Agung, di mana tidak ada yang mustahil bagimu. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakitnya ini, kiranya Tuhan Engkau yang boleh terus menjamah, Engkau yang berkenan menambah kekuatan yang diperlukan. Bapa yang sempurnakan pekerjaan para dokter, perawat, peralatan, obat-obat. Tuhan yang kuduskan semua itu menjadi sarana yang baik untuk memberi kepulihan, kekuatan, kesehatan yang cukup yang diperlukan oleh anak-anak-Mu ini. Tuhan juga yang mencukupkan segala yang diperlukan di dalam pembiayaan-pembiayaan yang harus dikeluarkan. Sekiranya ada di antara mereka yang masih harus menanggung kelemahan tubuh mereka ini, sakit penyakit mereka, maka Tuhan tambahkan kesabaran, tambahkan sukacita, baik kepada si sakit maupun anggota keluarga, sehingga mereka bisa tetap bersyukur, bahkan memuliakan Tuhan di dalam kondisi yang masih ada di dalam keadaan sakit itu. Bapa, kami berdoa bagi pasangan-pasangan suami istri yang rindu untuk boleh mendapatkan keturunan dalam hidup pernikahan mereka. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Untuk pasangan-pasangan yang sedang bergumul berat karena masalah ketidaksetiaan salah satu, dan seterusnya. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan di dalam hal perekonomian, sumber penghidupan. Kami berdoa bagi anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas dan mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya Bapa, Engkau tahu apa yang menjadi beban kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kepekaan untuk dapat melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Kalau itu berbeda dengan apa yang diinginkan. Tuhan berikan kesabaran manakala jalan keluar itu belum mewujud nyata pada hari-hari yang dekat ini. Ya Bapa, kami berdoa menyerahkan keberadaan gereja-Mu dengan tugas panggilan, dengan misi yang Tuhan percayakan, agar di dalam segala keadaan gereja-Mu termasuk GKI Gading Indah boleh tetap hadir sebagaimana mestinya, garam dan terang di dalam dunia ini. Garam dan terang dunia yang menggarami, menerangi dunia di sekitarnya lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami berdoa untuk rencana penyelenggaraan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu pertama di bulan Juli mendatang. Tuhan yang sempurnakan kesiapan, persiapan, baik yang akan melayankan maupun jemaat simpatisan yang akan ambil bagian dalam kebaktian yang direncanakan akan diselenggarakan secara tatap muka, secara onsite itu. Ya Bapa, kami berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk kemajuan-kemajuan yang dicapai, khususnya dalam penanganan pandemi. Tapi juga kami prihatin kalau belakangan jumlah orang yang terpapar
oleh COVID karena varian baru dari Omikron, virus Omikron, maka kami juga mohon Tuhan kiranya Engkau yang boleh terus memimpin, menambahkan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan penanganan pandemi ini bisa terus semakin baik. Juga kepada kami sebagai masyarakat, kami boleh dibangkitkan kesungguhan untuk memberlakukan protokol kesehatan secara disiplin. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, masa depan yang terbentang di depan kami, di dalam ketidaktahuan kami tentang apa yang terjadi, maka biarlah Tuhan Engkau yang boleh tetap berikan kepada kami keteguhan iman, pengharapan, penyerahan yang tertuju hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Kami memohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara kita menyanyikan lagu penutup, Ku berserah kepada Allahku, NKB nomor 128. Kembali kita nyanyikan bersama kaum muda dari One Community GKI Gading Indah. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Demikian persekutuan kita di dalam dan melalui persekutuan doa pagi pada saat ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup
di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Mari kita menjalaninya dengan makin percaya dan makin bersabar, meyakini bahwa di dalam Tuhan akhir suatu hal lebih baik ketimbang awalnya. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.